Halo Sobat Pintar, selamat datang di fitur AP Lab. Jumpa lagi dengan saya, Kak Tia, sebagai tentor Bahasa Indonesia kalian. Nah, Sobat Pintar, dalam video kali ini Kak Tias akan membahas soal-soal TPS, kelompok pemahaman dan penalaran umum. Jadi, buat Sobat Pintar semuanya, jangan lupa ya untuk mengerjakan soal-soalnya di aplikasi Aku Pintar. Jika Sobat Pintar masih ada pembahasan yang dibingungkan, Sobat Pintar bisa tambahkan komen di kolom komentar ya. Sobat Pintar, sekarang kita akan mulai mengerjakan soal pertama, TPS Kelompok Pemahaman dan Penalaran Umum. Jangan lupa ya Sobat Pintar, waktu untuk mengerjakannya 30 detik. Berikut ini pertanyaannya. Istilah sembilu dalam paragraf tersebut bermakna Nah, bagaimana Sobat Pintar? Sudah selesai mengerjakannya? Yuk kita bahas bersama. Sobat Pintar, di sini terdapat paragraf yang berjudul moksa. Nah, dari paragraf ini terdapat penggunaan istilah sembilu. Nah, untuk mengetahui istilah sembilu memiliki arti apa, kita beracuan pada dua hal, yakni Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI dan konteks dari paragraf tersebut. Nah, Sobat Pintar, kata sembilu terdapat pada paragraf pertama yang berbunyi, setelah mencangkul seharian rasanya tidak ada lagi yang bisa dilakukan Satya. Untuk pertama kalinya, tiba-tiba ia merasa puas. Sudah lama perasaan seperti itu tidak dialaminya. Setidaknya perlu 1 tahun setelah bencana persembahan kuda ia berlalu. Ia mulai bisa merasakan sesuatu yang berhubungan dengan rasa senang. Sebelumnya, dunia selalu terasa muram, berat dan menekan. Sampai sekarang masih terasa olehnya luka ibarat sembilu menyilang. Karena seluruh keluarga, kerabat, dan handai tawan lenyap musnah hilang dalam pembantaian desanya oleh bala tentara Ayodhya. Betapa memilukan kehilangan orang-orang tercinta dalam seketika karena pembunuhan. Nah, Sobat Pintar, kita telah membaca dari paragraf pertama yang terdapat penggunaan kata sembilu. Sekarang, kita bahas pada arti dalam istilah KBBI. Nah, di dalam KBBI sendiri, sembilu berarti buluh yang tajam seperti pisau. Nah, sedangkan dalam konteks paragraf pertama ini, sembilu merupakan alat yang digunakan dalam peristiwa pembunuhan keluarga Satya oleh bala tentara Ayodhya. Nah, kita telah mengetahui arti dari kata sembilu berdasarkan KBBI dan konteks paragraf yang berarti buluh tajam seperti pisau. Sekarang kita perhatikan pada pilihan jawaban yang tersedia. Pada pilihan jawaban A, golok yang bentuknya melengkung dan tipis tajam, tidak tepat. B, kulit buluh yang tajam seperti pisau. C, alat yang berbentuk pisau belati bermata satu, tidak tepat. D, senjata tajam, runcing bermata dua, dan bertangkai panjang, tidak tepat. E, senjata tajam bermata tiga dan bertangkai panjang, tidak tepat. Nah, Sobat Pintar, istilah sembilu dalam paragraf tersebut bermakna kulit buluh yang tajam seperti pisau. Ini berdasarkan arti dalam KBBI dan konteks paragraf, yakni alat yang digunakan oleh bala tentara Ayodhya untuk membunuh para warga atau keluarga Satya tersebut. Jadi jawaban yang tepat yakni B.
Sobat Pintar, pada pembahasan sebelumnya kita telah mengerjakan soal mengenai arti dari istilah semilu. Sekarang kita lanjut pada soal yang kedua ya Sobat Pintar. Jangan lupa waktu untuk mengerjakannya 30 detik. Berikut ini pertanyaannya. Arti pesanggrahan yang dimaksud dalam teks di atas adalah Nah, bagaimana Sobat Pintar? Sudah selesai mengerjakannya? Yuk kita bahas bersama. Sobat Pintar, kita masih membahas teks yang sama, yakni teks yang berjudul moksa. Nah, dalam teks yang berjudul moksa ini terdapat penggunaan kata pesanggrahan. Nah, dari penggunaan kata pesanggrahan ini kita harus mengetahui arti. Nah, untuk mengetahui arti dalam bahasa Indonesia, kita beracuan pada Kamus Besar Bahasa Indonesia atau yang disebut dengan KBBI. Di dalam KBBI sendiri, pesanggrahan berarti tempat peristirahatan atau penginapan. Nah, Sobat Pintar, kita sudah mengetahui arti kata pesanggrahan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Lalu bagaimana dengan arti sesuai teks tersebut? Tentu kita harus mengaitkan dengan konteks paragraf di dalam teks tersebut. Nah, untuk mengaitkan dengan konteks, tentu kita harus membaca dan memahami isi dari paragraf tersebut. Nah, Sobat Pintar, pada paragraf ketiga ini terdapat penggunaan kata pesanggrahan. Sebelum itu kita harus membaca terlebih dahulu. Pada paragraf ketiga berbunyi, tiada waktu berduka bagi Satya. Mereka membuka kembali ladang, mendirikan rumah-rumah panggung, bahkan membangun pesanggrahan. Pemukiman mereka sunyi terpencil. Dahulu banyak orang yang datang mencari ketenangan. Di puncak bukit mereka bangun sebuah pertapaan yang terlindung rimbun pepohonan. Orang-orang sadhu, para pengembara suci, sering berhenti di sana untuk mengolah kebatinan. Sobat Pintar, pada paragraf ini terdapat penggunaan pesanggrahan. Nah, penggunaan kata pesanggrahan ini didukung dengan penjelasan lainnya yang terdapat dalam satu kalimat, yakni membuka kembali ladang, mendirikan rumah-rumah panggung, bahkan membangun pesanggrahan. Nah, kata kuncinya yakni pada rumah-rumah panggung dan membangun. Nah, dari dua kata kunci ini dapat kita pahami bahwa pesanggrahan merupakan tempat tinggal atau penginapan yang digunakan orang-orang sadhu, para pengembara suci untuk bertapa. Nah, kita telah memahami arti berdasarkan KBBI dan konteks paragraf tersebut. Sekarang dapat kita tahu bahwa pesanggrahan yakni tempat peristirahatan atau penginapan. Sekarang kita cocokkan pada pilihan jawaban yang tersedia. Pada pilihan A berbunyi gua semedi, tidak tepat. B. Saluran irigasi, tidak tepat. C. Benteng, tidak tepat. D. Tempat peristirahatan. E. Kerajaan, tidak tepat. Jadi Sobat Pintar, arti pesanggrahan yang dimaksud dalam teks di atas yakni D. Tempat peristirahatan. Sobat Pintar, pada pembahasan sebelumnya kita telah mempelajari tentang istilah dari pesanggrahan. Sekarang kita lanjut pada soal yang ketiga. Jangan lupa ya Sobat Pintar, waktu untuk mengerjakannya 30 detik. Berikut ini pertanyaannya. Rasa bulan Kartika dapat mengandung definisi
Nah, bagaimana Sobat Pintar? Sudah selesai mengerjakannya? Yuk kita bahas bersama. Sobat Pintar, kita masih membahas pada teks yang sama, yakni teks yang berjudul Moksa. Dalam teks ini terdapat penggunaan frasa bulan Kartika. Sebelum itu, apa sih Sobat Pintar yang dimaksud dengan frasa? Frasa merupakan dua kata atau lebih yang menduduki fungsi di dalam kalimat. Nah, Sobat Pintar, sekarang untuk mengetahui definisi dari bulan Kartika sendiri, kita harus mengaitkan dengan konteks paragraf. Pada paragraf terakhir inilah terdapat penggunaan frasa bulan Kartika. Nah, dari paragraf ini kita harus membaca terlebih dahulu untuk memahami konteks dari penggunaan frasa bulan Kartika. Paragraf ini berbunyi, bila malam tiba pada bulan Kartika, banyak orang datang memuja keindahan. Para penyair datang dengan tanah dan karas. Setelah mendatangi sekian banyak pantai dan pegunungan, di sini mereka menyerahkan diri kepada rembulan. Satya suka kepada pandangan mata para pemuja keindahan. Tua muda, laki perempuan, mata mereka berkilat-kilat menatap berkas cahaya yang merambati udara di tengah malam. Sobat Pintar, kita telah membaca dari paragraf ini. Setelah itu kita dapat memahami konteks dari paragraf terakhir ini. Kita ketahui bahwa waktu dalam paragraf ini dijelaskan tengah malam dengan kondisi rembulan yang indah. Nah, dari kedua kata kunci ini, yakni rembulan yang indah pada tengah malam ini, dapat kita ketahui bahwa konteks dari paragraf terakhir yakni waktu ketika bulan penuh keindahan di tengah malam digunakan oleh para penyair untuk menuliskan karya sastra. Nah, kita sudah memahami konteks tersebut. Sekarang kita sesuaikan pada pilihan jawaban yang tersedia. Pada pilihan A berbunyi bulan purnama, tidak tepat. B, bulan ke-13, tidak tepat. C, bulan penuh keindahan. D, bulan utama, tidak tepat. E, bulan terbelah, tidak tepat. Nah, frasa bulan Kartika dapat mengandung definisi yakni bulan penuh keindahan. Jadi jawaban yang tepat yakni C. Sobat Pintar, pada pembahasan sebelumnya kita telah mengerjakan soal mengenai frasa bulan Kartika. Gimana, sudah paham ya Sobat Pintar? Sekarang kita lanjut pada soal yang keempat. Jangan lupa ya Sobat Pintar, waktu untuk mengerjakannya 30 detik. Berikut ini pertanyaannya. Istilah karas yang terdapat dalam teks tersebut berarti Nah, bagaimana Sobat Pintar? Sudah selesai mengerjakannya ya? Sekarang kita bahas bersama. Sobat Pintar, kita masih melanjutkan pembahasan mengenai teks yang berjudul Moksa. Nah, dari teks ini muncul istilah karas. Nah, dari istilah tersebut kita harus mengetahui artinya. Nah, untuk mengetahui arti dari sebuah istilah, kita beracuan pada Kamus Besar Bahasa Indonesia. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sendiri, karas berarti papan atau batu yang digunakan penyair untuk menulis karya. Nah, Sobat Pintar,
Berdasarkan arti dalam KBBI sendiri, karas merupakan papan atau batu yang digunakan oleh seorang penyair untuk menuliskan karya sastranya. Setelah kita mengetahui istilah berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, kita harus mengetahui berdasarkan konteks paragraf di dalam teks yang berjudul Moksa untuk menemukan jawaban yang tepat. Sekarang kita perhatikan pada paragraf ini. Nah, pada paragraf ini terdapat penggunaan istilah karas. Paragrafnya berbunyi, bila malam tiba pada bulan Kartika, banyak orang datang memuja keindahan. Para penyair datang dengan tanah dan karas setelah mendatangi sekian banyak pantai dan pegunungan. Di sini mereka menyerahkan diri kepada rembulan. Hatia suka kepada pandangan mata para pemuja keindahan. Tua muda lagi perempuan, mata mereka berkilat-kilat menatap berkas cahaya yang merambati udara di tengah malam. Sobat pintar, kita sudah membaca pada paragraf ini. Nah, pada paragraf ini berisi mengenai para penyair yang membawa tanah dan karas, kemudian mendatangi rembulan yang penuh keindahan untuk menuliskan karya sastranya. Jadi, karas di sini merupakan alat yang digunakan oleh penyair. Kita telah mengetahui arti berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia dan keterkaitannya dengan konteks paragraf. Sekarang kita cermati pada pilihan jawaban yang tersedia. Pada pilihan jawaban A berbunyi, papan kayu atau keping batu untuk media menulis. B. Cenderamata dari suatu tempat tidak tepat. C. Kantong penyimpanan kecil tidak tepat. D. Semacam batuan kecil berwarna putih tidak tepat. E. Daun pohon yang dapat ditulis tidak tepat. Jadi istilah karas yang terdapat dalam teks tersebut berarti A. Papan kayu atau keping batu untuk media menulis seorang penyair. Sobat pintar, sebelum lanjut ke pembahasan berikutnya, kita tonton video ini dulu yuk. Sobat pintar, ternyata ada beberapa ketentuan untuk menuliskan huruf miring. Ayo, sudah seberapa banyak yang kalian ketahui? Nah, ternyata yang pertama, huruf miring dituliskan untuk menuliskan judul buku, judul halaman, judul surat kabar yang dimasukkan dalam tulisan, dan digunakan dalam daftar pustaka. Contohnya, saya sudah membaca buku Salah Asuhan karya Abdul Muiz. Majalah Pujangga Baru menggelorakan semangat kebangsaan. Yang kedua, yakni huruf miring digunakan untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf, bagian kata, atau kelompok kata di dalam kalimat. Contohnya, dalam bab ini tidak dibahas pemakaian tanda baca. Buatlah kalimat dengan menggunakan ungkapan lepas tangan. Yang ketiga yaitu huruf miring digunakan untuk menuliskan ungkapan dalam bahasa daerah atau bahasa asing. Contohnya, nama ilmiah buah manggis ialah Garcinia mangostanum. Weltanschauung bermakna pandangan dunia. Sobat pintar, selain 3 ketentuan mengenai penulisan huruf miring, terdapat catatan yang harus sobat pintar perhatikan. Yang pertama, nama diri, nama lembaga, dan nama organisasi yang ditulis menggunakan bahasa daerah ataupun bahasa asing tidak ditulis dengan menggunakan huruf miring. Yang kedua, naskah yang ditulis tangan atau diketik bukan menggunakan komputer yang akan dicetak miring ditandai dengan penggunaan garis bawah. Yang ketiga yaitu kalimat atau teks berbahasa daerah atau asing yang dikutip secara langsung ke dalam teks berbahasa Indonesia ditulis dengan huruf miring. Nah, bagaimana Sobat Pintar penjelasan yang ada di video tadi? Semoga Sobat Pintar dapat memahaminya ya. Sekarang kita lanjut ke pembahasan berikutnya.
Sobat Pintar, pada pembahasan sebelumnya kita telah mengerjakan mengenai istilah karas. Sekarang kita lanjut pada soal yang ke-5. Jangan lupa ya Sobat Pintar, waktu untuk mengerjakannya 30 detik. Berikut ini pertanyaannya. Kata akselerasi dalam teks tersebut bermakna Nah, bagaimana Sobat Pintar? Sudah selesai mengerjakannya? Yuk kita bahas bersama. Sobat Pintar, di sini terdapat teks. Nah, di dalam teks ini terdapat penggunaan kata akselerasi. Dari kata akselerasi inilah kita harus menemukan makna yang sesuai. Nah, untuk mengetahui makna sebuah kata, kita beracuan pada Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, akselerasi berarti percepatan, peningkatan. Nah, kita telah mengetahui arti kata akselerasi berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Sekarang kita kaitkan dengan konteks pada paragraf kedua yang di dalamnya terdapat penggunaan kata akselerasi. Paragraf kedua berbunyi, secara umum pengusaha dan pelaku pasar modal yang dihubungi Kompas Minggu dan Senin, tanggal 9 sampai tanggal 10 bulan 10, mengapresiasi akselerasi pencapaian pemerintah dalam pengumpulan uang tebusan yang melampaui konsensus, deklarasi dalam negeri, dan periusan basis pajak yang merupakan tujuan utama dari pengampunan pajak ini. Namun, pemerintah masih perlu mencari cara supaya repatriasi aset semakin besar. Pada periode pertama, aset yang direpatriasi mencapai 137 triliun. Nah, Sobat Pintar, kita sudah membaca dari paragraf kedua. Sekarang kita dapat memahami isi dari paragraf kedua, yakni upaya pemerintah untuk pengampunan aset negara. Ini melalui proses akselerasi. Sebagaimana di dalam KBBI, akselerasi berarti percepatan peningkatan. Dapat kita ketahui, yakni upaya pemerintah melakukan percepatan peningkatan untuk mengurus repatriasi aset negara. Dan kita sesuaikan dengan pilihan jawaban yang tersedia. Pada pilihan jawaban A, pengampunan atau penghapusan hukuman tidak tepat. B, laju peningkatan percepatan. C, pemulangan kembali ke negara asal tidak tepat. D, instrumen keuangan yang mencerminkan kepemilikan tidak tepat. E, pengukuran efek dari siklus bisnis terhadap anggaran tidak tepat. Jadi, Sobat Pintar, kata akselerasi dalam teks tersebut bermakna laju peningkatan kecepatan. B. Sobat Pintar, pada pembahasan sebelumnya kita telah mempelajari makna dari kata akselerasi. Sekarang kita lanjut pada soal yang ke-6. Jangan lupa ya Sobat Pintar, waktu untuk mengerjakannya 30 detik. Berikut ini pertanyaannya. Istilah amnesti dalam teks tersebut berarti Nah, bagaimana Sobat Pintar? Sudah selesai mengerjakannya? Yuk kita bahas bersama. Sobat Pintar, di sini terdapat sebuah teks. Nah, dari teks ini muncul penggunaan istilah amnesti. Nah, dari istilah amnesti inilah kita harus mengetahui arti yang sesuai berdasarkan teks tersebut. Nah,
Pada paragraf pertama terdapat penggunaan kata amnesti. Paragraf pertama berbunyi, pada akhir masa amnesti pajak tahap pertama, dana repatriasi lebih kecil daripada harapan pemerintah. Ada beberapa penyebab yang menjadikan dana repatriasi masih kecil. Kerja keras pemerintah masih dibutuhkan untuk memperbesar repatriasi aset. Nah, Sobat Pintar, untuk mengetahui arti dari istilah, di dalam bahasa Indonesia sendiri beracuan pada KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kemudian dikaitkan dengan konteks. Di dalam KBBI sendiri, amnesti berarti pengampunan atau penghapusan hukuman yang diberikan oleh kepala negara untuk pelaku pidana. Nah, kita sudah mengetahui arti istilah amnesti berdasarkan KBBI. Sekarang kita kaitkan dengan paragraf pertama. Nah, pada paragraf pertama ini mengaitkan dengan masalah pajak yang diharapkan pemerintah melalui repatriasi untuk memperbesar aset. Nah, seperti itu. Sekarang kita perhatikan pada pilihan jawaban yang tersedia. Kita telah mengetahui dari KBBI dan konteksnya. Pada pilihan jawaban A berbunyi pengukuran efek dari siklus bisnis terhadap anggaran tidak tepat. Instrumen keuangan yang mencerminkan kepemilikan tidak tepat. B. Pengampunan atau penghapusan hukuman. D. Tingkat pertumbuhan jumlah modal real tidak tepat. E. Pemulangan kembali ke negara asal tidak tepat. Nah, Sobat Pintar, istilah amnesti dalam teks tersebut berarti pengampunan atau penghapusan hukuman. Jadi jawaban yang tepat yakni C. Sobat Pintar, pada pembahasan sebelumnya kita telah mengerjakan soal mengenai istilah dari amnesti. Gimana? Sudah paham ya Sobat Pintar? Jangan lupa ya Sobat Pintar, waktu untuk mengerjakannya 30 detik. Berikut ini pertanyaannya. Berdasarkan teks tersebut yang dimaksud repatriasi adalah Nah, bagaimana Sobat Pintar? Sudah selesai mengerjakannya? Yuk kita bahas bersama. Sobat Pintar, kita masih melanjutkan teks yang sama seperti pembahasan sebelumnya. Namun pada pembahasan kali ini kita membahas mengenai penggunaan kata repatriasi. Nah, untuk mengetahui maksud dari kata repatriasi, kita beracuan pada Kamus Besar Bahasa Indonesia dan konteks paragraf. Untuk mengetahui maksud dari kata tersebut, kita tentu harus membaca terlebih dahulu paragraf yang terdapat penggunaan kata repatriasi, yakni pada paragraf pertama yang berbunyi, pada akhir masa amnesti pajak tahap pertama, dana repatriasi lebih kecil daripada harapan pemerintah. Ada beberapa penyebab yang menjadikan dana repatriasi masih kecil. Kerja keras pemerintah masih dibutuhkan untuk memperbesar repatriasi aset. Nah, Sobat Pintar, kita sudah membaca dari paragraf pertama yang terdapat penggunaan kata repatriasi. Sekarang kita cek pada Kamus Besar Bahasa Indonesia.
Nah, di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sendiri, repatriasi berarti pemulangan atau pengembalian ke negara asal. Nah, Sobat Pintar, konteks dalam paragraf utama ini berkaitan dengan aset negara. Nah, jika dalam KBBI ini yang berarti pemulangan atau pengembalian ke negara asal, maka konteks yang dibahas dalam paragraf pertama ini yakni pemulangan atau pengembalian aset negara asal, yakni ke Indonesia. Sekarang kita perhatikan pada pilihan jawaban yang tersedia. Pada pilihan A, pemulangan kembali ke negara asal. B, harta keuangan yang bebas risiko dan langsung dapat dikonversi menjadi uang tidak tepat. C, instrumen keuangan jangka pendek yang suku bunganya tidak diatur tidak tepat. D, instrumen keuangan yang mencerminkan kepemilikan tidak tepat. E, pengampunan atau penghapusan hukuman tidak tepat. Jadi, berdasarkan teks tersebut yang dimaksud repatriasi yakni pemulangan kembali ke negeri asal. Ini berkaitan dengan aset atau pajak dari negara Indonesia yang akan dipulangkan kembali atau dikembalikan ke dalam negara Indonesia. Jadi jawaban yang tepat yakni A. Demikianlah Sobat Pintar pembahasan mengenai soal-soal TPS, kelompok pemahaman dan benaran umum. Gimana Sobat Pintar, dapat dipahami ya? Semoga pembahasan tadi dapat bermanfaat bagi belajar mandiri Sobat Pintar di rumah. Jangan lupa untuk selalu tonton video APLF di aplikasi Aku Pintar. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel YouTube Aku Pintar. Aktifkan juga ya tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Belajar pintar bersama Aku Pintar. Sampai jumpa! Belajar pintar bersama Aku Pintar. Download sekarang.